Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita punya materi yang menarik banget nih buat dibahas bareng. Ya, halo, siap nih. Kita akan nyelami bab 2 dari sumber yang Anda bagikan, The Source. Judul babnya cukup to the point, Visualize It. Visualize it. Oke, Intinya sih sederhana tapi kuat banget. Gimana caranya membayangkan sesuatu secara mental, tapi yang detail gitu ya, penuh perasaan, itu bisa bantu kita mencapainya di dunia nyata. betul. Konsep yang sering kita dengar, tapi mungkin belum terlalu paham cara kerjanya. Iya kan? Kita sering dengar atlet top atau selebriti pakai cara ini. Nah, sumber kita kali ini yaitu kutipan spesifik dari bab 2 buku The Source. Oke, Misi kita kali ini, pengennya sih benar-benar bongkar gimana visualisasi ini bekerja menurut sumber ini, terus apa kata sains di baliknya, dan yang paling penting, gimana Anda bisa pakai ini secara efektif. Siap ya? siap. Mari kita bedah. Oke, pertanyaan pertama nih yang pasti muncul. Kenapa sih visualisasi ini bisa efektif? Apa ini cuma ya semacam sugesti positif atau emang ada mekanisme yang lebih dalam gitu? Pertanyaan bagus. Dan sumbernya ini langsung ngasih contoh-contoh yang kuat sih. Iya, saya baca tuh. Ada Lindsey Vonn, juara ski olimpiade itu kan, legendaris banget. Betul, dia kabarnya selalu memvisualisasikan lintasan ski di kepalanya. Nggak cuma sekali dua kali, tapi 100 kali katanya sebelum benar-benar meluncur. 100 kali? Gila, detail banget pasti bayangin ya. Iya, detailnya itu kuncinya. Dan dia nggak sendirian. Sumbernya juga nyebut Muhammad Ali, Tiger Woods, bahkan Arnold Schwarzenegger dan Katy Perry. Wah, lintas bidang ya ternyata, dari olahraga sampai hiburan. Macam-macam, mereka semua pakai kekuatan pikiran ini. Kalau dipikir-pikir sebenarnya kita sendiri juga sering pakai ungkapan mirip kan dalam obrolan sehari-hari? Kayak melihat dengan mata pikiran atau memimpikan masa depan. Ya juga ya, nggak kepikiran. Rasanya ini bukan kebetulan gitu. Kayak nunjukin ada hubungan bawaan kita sama kemampuan membayangkan ini melampaui sekedar logika. Betul sekali. Penggunaan bahasa itu aja udah jadi petunjuk menarik, dan The Source ini nggak berhenti di contoh doang. Mereka coba jelasin dasar ilmiahnya. Nah, ini yang menurut saya bikin penasaran. Oke, gimana tuh dasar ilmiahnya? Poin kuncinya gini, otak kita, organ yang super canggih ini, ternyata tuh nggak terlalu pinter bedain antara pengalaman yang benar-benar terjadi di dunia luar sama imajinasi yang kuat dan detil tentang peristiwa yang sama. Tunggu. Nggak bisa bedain antara nyata sama imajinasi kuat. Itu kedengarannya penting banget. Gimana contohnya? Sumber ini ngasih contoh sederhana tapi kena banget. Coba deh Anda bayangin sekarang. Cuma bayangin aja ya, ngetukin jari kaki kiri Anda berulang-ulang. Oke, lagi bayangin nih. Ngetukin jari kaki kiri, terus? Menurut penelitian yang dikutip di situ, aktivitas otak yang kedeteksi pas Anda bayangin gerakan itu hampir sama persis sama aktivitas otak pas Anda beneran ngetukin jari kaki kiri. Serius? Area motorik yang sama di otak nyala gitu? Iya, area motorik yang sama. Ini nunjukin kalau pikiran aja udah bisa micu respon saraf yang nyata. Wow, Ada lagi contoh yang lebih dramatis malah. Studi sama pasien dalam kondisi koma. pasien koma gimana ceritanya? Mereka diminta, entah gimana caranya ya, mungkin lewat instruksi yang diulang-ulang, untuk bayangin jalan dari satu ruangan ke ruangan lain di rumah mereka. Oke, terus di-scan otaknya? Betul. Hasil pemindaian otaknya nunjukin area yang terkait navigasi spasial, perencanaan motorik. Pokoknya area yang sama yang bakal aktif kalau mereka beneran jalan, itu justru aktif pas mereka cuma bayangin. Astaga, itu luar biasa sih. Jadi koneksi pikiran otak ini dalam banget ya, bahkan pas kesadarannya terbatas banget. Banget. Makanya, kekuatan imajinasi ini nggak bisa diremehin. Oke, yang soal pasien koma itu benar-benar bikin saya, wah tercengang. Jadi, imajinasi aja udah ngaktifin jalur saraf yang relevan. Kalau gitu, ini artinya ada manfaat fisik yang bisa diukur dong dari sekedar ngebayangin. Nah, ini dia. Disinilah bagian yang menurut saya sangat menarik dari bab 2 ini. Ternyata jawabannya iya. Sumber kita ngebahas studi yang cukup terkenal dari Guang Yu di Cleveland Clinic Foundation, benar-benar nguji batas kekuatan pikiran atas otot. Iya, studi Guang Yu ini emang sering banget dikutip. Hasilnya itu loh, bikin kaget. Gimana studinya? Jadi mereka bagi partisipan jadi beberapa kelompok. Satu kelompok, ya standar lah. Latihan fisik beneran buat otot jari kelingking sama siku selama 12 minggu. Oke, kelompok kontrol fisik. Terus? Kelompok lain, nah ini dia. Nggak latihan fisik sama sekali. Nol.
Tugas mereka cuma duduk tenang dan ngebayangin sekuat tenaga mereka lagi ngontraksiin otot jari kelingking sama siku. Cuma bayangin doang? Nggak gerak sama sekali? Duduk aja gitu? Duduk aja. Mereka lakuin sesi latihan imajiner ini secara teratur selama 12 minggu. Gila, terus hasilnya gimana? Saya penasaran banget ini. Hasilnya itu luar biasa. Kelompok yang cuma ngebayangin latihan ini ngalamin peningkatan kekuatan otot yang signifikan dan bisa diukur. Berapa peningkatannya? Kekuatan jari kelingking mereka naik rata-rata 35%, dan kekuatan otot siku naik 13,5%. 35% buat jari kelingking, 13,5 buat siku, tanpa gerak sama sekali. Tanpa gerak sama sekali, tanpa ngangkat beban, cuma dari ngebayangin. Tentu ya, kelompok yang latihan fisik beneran peningkatannya lebih tinggi, sekitar 53% buat siku. Ya iyalah, itu wajar. Tapi fakta kalau kelompok imajiner bisa dapat peningkatan belasan sampai puluhan persen cuma dari kekuatan pikiran, itu benar-benar buktiin koneksi otak tubuh yang nyata banget. Ini bukan cuma angan-angan. 35% peningkatan kekuatan jari, cuma dari ngebayangin. Itu gila sih. Coba kalau ngebayangin rumah bersih bisa bikin rumahnya bersih beneran ya. Hahaha. Kalau itu mungkin beda lagi urusannya. Tapi oke, serius nih. Ini benar-benar nunjukin gimana pikiran kita bisa secara aktif ngebentuk realitas fisik kita. Ya minimal sampai batas tertentu lah ya. Tepat. Dan sumber ini jelasin lagi kenapa ini bisa terjadi. Jadi gini, waktu kita bikin citra mental yang jelas, dan yang lebih penting lagi nih, kita kaitin sama sensasi fisik yang dibayangin. Oh, jadi nggak cuma lihat gambarnya aja, harus dirasain juga gitu. Kayak rasa tegang di otot pas bayangin angkat beban. Persis, harus ada rasa fisiknya. Nah, pas kita lakuin itu, kita secara aktif nguatin jalur saraf antara otak sama tubuh yang nyambung ke tindakan itu. Kayak ngelatih jalurnya gitu ya? Iya, kayak kita lagi memprogram atau ngelatih otak kita biar kenal sama pola gerakan atau kondisi tertentu. Biar familiar, biar lebih efisien ngejalaninnya, bahkan sebelum kita beneran lakuin secara fisik. Oh, jadi otak kayak udah nyicipin pengalamannya duluan. Bisa dibilang gitu. Udah disimpan di tingkat yang lebih dalam. Kayak latihan simulasi mental ya? Betul. Dan sumber ini juga nyebutin beberapa teknik penguat nih yang kadang dipakai buat memperdalam pemrograman ini. Oh ya, contohnya? Misalnya ada hipnoterapis yang nyaranin kliennya pakai gelang karet di pergelangan tangan. Gelang karet, buat apa? Jadi, tiap kali mereka berhasil lakuin tindakan yang diinginkan atau mikir positif sesuai tujuan, mereka diminta nyentil gelang itu. Atau bisa juga mindahin gelang dari satu tangan ke tangan lain. Unik juga. Tujuannya apa tuh nyentil-nyentil gelang? Buat nambahin elemen fisik, sensasi nyata, ke proses mental visualisasi. Jadi ngaktifin tubuh sama otak barengan. Kayak ngasih jangkar sensorik gitu. Jadi penguatannya double buat jalur syaraf yang mau kita bangun. Wah, menarik banget teknik gelang karet itu. Nambahin dimensi fisik ke latihan mental. Oke, jadi kita udah lihat gimana visualisasi bisa ngaruh keahlian fisik, bahkan kekuatan otot. Sekarang, gimana kalau buat nyadepin peristiwa atau situasi sosial yang sering bikin kita, aduh, deg-degan atau cemas? Nah, ini aplikasinya luas banget. Misalnya, wawancara kerja penting, presentasi gede, atau bahkan kencan buta. Mekanismenya sama nggak sih? Mekanismenya nyambung banget. Sumber ini jelasin kalau otak kita itu punya semacam bias bawaan gitu terhadap hal-hal baru atau situasi yang nggak familiar. Bias bawaan, maksudnya? Secara naluriah, otak cenderung mandang hal baru itu sebagai potensi ancaman. Ini sisa-sisa mekanisme pertahanan diri purba kita. Oh, naluri bertahan hidup gitu ya? Iya, sumber ini nyebutnya kecenderungan pemikiran kekurangan atau lack thinking. Nah, pas ngadepin hal baru yang dianggap beresiko, otak kita ngeluarin hormon stres kayak kortisol. Ah, jadi itu kenapa perut suka mules atau tangan keringetan sebelum wawancara? Itu respons kortisol karena otak nganggapnya ancaman. Bisa jadi itu salah satu manifestasinya, betul. Nah, disinilah visualisasi berperan jadi alat buat nemanin atau ya, nipu otak kita. Dalam arti positif ya tentunya. Nipu otak. Gimana caranya? Dengan bikin situasi yang bakal datang, itu jadi terasa familiar buat otak sebelum beneran terjadi. Oke,
Gimana caranya bikin familiar? Yaitu dengan meluangkan waktu buat ngebayangin wawancara kerja itu secara detail. Bayangin ruangannya, muka pewawancaranya. Ada bahkan bisa loh cari fotonya di LinkedIn atau web perusahaan kalau ada. Oh iya ya, bisa banget itu. Bayangin baju yang Anda pakai, pertanyaan yang mungkin muncul, dan yang paling penting, bayangin diri Anda jawab dengan tenang, percaya diri, dan bayangin hasil akhirnya positif. Jadi kayak gladi resik tapi di dalam kepala gitu? Tepat sekali. Gladi resik mental. Paparan berulang ini ngurangin faktor kebaruan yang micu respon ancaman tadi. Otak mulai mikir, oh ini udah pernah saya alami nih, nggak terlalu asing atau bahaya. Oke, masuk akal. Akibatnya, respon kortisol bisa berkurang. Kita bisa geser dari pemikiran kekurangan yang defensif tadi ke arah pemikiran berkelimpahan atau abundant mindset, istilah dari sumbernya. Abundant mindset, pikiran berkelimpahan. Iya, dalam kondisi mental yang lebih tenang dan terbuka ini, kita jadi lebih bisa lihat peluang, mikir jernih, ngambil risiko yang diperhitungkan, dan tampil lebih otentik. Sumber ini ngasih analogi bagus. Apa tuh? Kayak ngerencanain rute perjalanan sebelum nyetir jauh ke tempat baru. Persiapan mental lewat visualisasi itu sama pentingnya sama persiapan fisik atau logistik, biar perjalanannya lancar dan sukses. Analogi peta perjalanan itu kena banget sih. Jadi visualisasi ini bukan cuma soal berharap yang terbaik, tapi secara aktif nyiapin sistem saraf kita buat ngadepin situasi. Persis. Wah, ini berarti potensinya jauh lebih gede ya dari sekedar ngatasin gugup sesaat. Bisa jadi alat buat ngebangun visi jangka panjang hidup kita dong. Benar sekali. Sumber ini secara eksplisit bilang gitu. Visualisasi bukan cuma buat kejadian tunggal, tapi teknik ampuh buat ngebentuk dan gerak menuju visi jangka panjang Anda. Gimana caranya tuh? Ya, dengan konsisten visualisasiin hasil akhir yang Anda pengenin, karir impian, hubungan harmonis, kesehatan prima. Anda mulai nyelarasin pikiran, emosi, bahkan tindakan bawah sadar Anda ke arah tujuan itu. Nyelarasin semuanya ya? Sumber ini ngaitinya sama konsep hukum tarik-menarik atau law of attraction. Tapi ya kita perlu hati-hati juga sih. Jangan nyederhanain jadi sekedar mikirin sesuatu terus kejadian. Ah, iya, sering disalahartikan itu. Intinya lebih ke gimana fokus mental yang konsisten pada kelimpahan dan optimisme yang dikuatin sama visualisasi itu bisa ngubah persepsi kita. Bikin kita lebih peka sama peluang yang relevan dan motivasi kita buat ngambil tindakan yang perlu. Oke, ini mulai masuk ke ranah yang lebih dalam nih. Jadi ada kemampuan otak spesifik yang bikin semua ini mungkin terjadi ya, bukan cuma kekuatan pikiran yang abstrak gitu aja. Tentu aja. Sumber ini ngidentifikasi 2 kemampuan kognitif kunci yang jadi dasar visualisasi efektif. Abstraksi sama integrasi sensorik. Abstraksi dan integrasi sensorik. Oke, coba kita bedah satu-satu. Abstraksi itu apa? Abstraksi itu kemampuan luar biasa otak kita buat ngelampaui pengalaman saat ini. Kita bisa gabungin potongan memori masa lalu, pengetahuan kita, sama kemampuan mikir fleksibel buat ngebangun skenario mental soal masa depan yang belum pernah kejadian. Contohnya gimana? Contoh gampangnya, pas Anda ngerencanain liburan impian. Anda bayangin lokasinya, mungkin dari gambar yang pernah dilihat. Aktivitasnya berdasarkan keinginan, siapa yang ikut berdasarkan hubungan. Nah, itu Anda lagi ngelakuin abstraksi. Ah, oke, paham. Kemampuan ini nyambung banget sama yang disebut neuroscientist sebagai jaringan default atau default network di otak. Jaringan default apaan tuh? Baru denger? Jaringan default ini sekumpulan area otak yang justru jadi aktif pas kita nggak lagi fokus sama tugas eksternal tertentu. Justru pas nggak fokus. Iya, pas kita lagi ngelamun, santai, ngerenung, atau baca novel buat seneng-seneng, jaringan ini yang kerja. Beda sama jaringan kontrol atau control network yang aktif pas kita butuh fokus tinggi, kayak ngerjain soal matematika atau nyetir pas macet. Oke, jadi ada jaringan buat fokus, ada jaringan buat nggak fokus alias ngelamun, gitu ya? Kurang lebih gitu. Nah, visualisasi yang disenaja, terutama yang sifatnya eksploratif, ngebayangin masa depan, itu cara ampuh buat secara sadar ngakses dan manfaatin si jaringan default ini. Kenapa penting akses jaringan default ini? Karena jaringan default inilah seringnya jadi tempat lahir ide-ide kreatif, solusi tak terduga, inspirasi, dan perspektif baru soal hidup kita. Dengan visualisasi, kita kayak ngebuka pintu ke bagian otak yang paling imajinatif dan visioner ini.
Menarik banget. Jadi visualisasi itu kayak kunci buat ngebuka potensi jaringan default otak kita. Keren. Terus yang kedua tadi, integrasi sensorik. Nah, ini bagian yang menurut saya paling bedain visualisasi efektif sama sekedar ngelamun biasa. Integrasi sensori itu artinya ngelibatin semua indera kita pas ngebayangin. Semua indera, maksudnya? Bukan cuma lihat gambaran di kepala, visual, tapi juga bayangin suaranya, auditori, baunya, olfaktori, rasanya, gustatori, sama sensasi sentuhan atau perasaan di tubuh, kinestetik taktil. Wah, lengkap banget. Harus sampai ke bau dan rasa juga. Sumber ini nekenin banget pentingnya ini. Penulisnya bahkan cerita gimana dia selalu nanya ke kliennya detail sensorik dari visi ideal mereka. Pertanyaannya kayak, seperti apa rasanya ada di sana? Apa yang Anda dengar? Ada bau tertentu nggak? Gimana sensasi di tubuh Anda pas Anda capai tujuan itu? Kenapa sih detail sensorik ini penting banget sampai ditanya gitu? Ada beberapa alasan. Pertama, ngelibatin banyak indera bikin imajinasinya kerasa jauh lebih nyata dan hidup buat otak. Jadi efek pemrograman jalur sarafnya lebih kuat. Oke, biar lebih nampol gitu ya. Kedua, dan ini penting banget, ngegali detail sensorik dari visi positif kita, itu bisa bantu kita ngidentifikasi dan bahkan nantang pola keyakinan negatif atau pembatas yang mungkin udah mendarah daging tapi nggak kita sadari. Contohnya gimana tuh? Misalnya, kalau ada orang yang susah ngebayangin rasa bahagia atau lega pas capai tujuannya, ini bisa jadi petunjuk ada keyakinan bawah sadar kalau dia nggak pantas dapat itu. Ah, jadi bisa buat deteksi mental block juga ya? Bisa jadi. Ketiga, kita tahu kan hubungan indera sama memori itu kuat banget. Bau misalnya, sering disebut pemicu memori paling kuat. Jalur penciuman nyambung langsung ke pusat emosi dan memori di otak. Oh iya, kayak bau masakan ibu atau bau hujan gitu ya, langsung inget sesuatu. Persis. Jadi, dengan secara sadar, ngaitin sensasi-sensasi positif kayak bau laut pas bayangin liburan, rasa hangat matahari pas bayangin sukses dengan visi kita secara aktif memprogram ulang asosiasi bawah sadar kita ke arah kelimpahan, peluang, dan kepuasan. Ini benar-benar manfaatin koneksi otak tubuh secara maksimal. Kedengerannya kuat banget ya, ngelibatin semua indera buat reprogramming asosiasi kita. Tapi gimana caranya kita bisa ngelatih kepekaan indrawi sama kesadaran diri ini dalam praktek sehari-hari? Kayaknya susah kalau nggak biasa. Nah, itu dia pertanyaannya. Untungnya, bab 2 di sumber ini nggak cuma teori doang, ada latihan praktisnya, namanya diri Anda yang positif, diri Anda yang negatif. Ah ya, latihan itu. Tujuannya persis kayak yang kita bahas tadi, ningkatin kesadaran diri kita sama kondisi internal kita, fisik, mental, emosional, spiritual dalam berbagai situasi. Ini latihan yang bisa Anda coba sendiri nanti, dan cukup simpel tapi bisa mencerahkan banget. Iya, latihan ini dirancang buat bantu kita memetain lanskap internal kita. Caranya gimana? Sumbernya nyaranin siapin jurnal atau kertas. Oke, siapin kertas. Terus? Gambar 2 tabel gede. Masing-masing tabel dibagi 4 kuadran. Kasih label. Fisik, mental, emosional, sama spiritual. Fisik, mental, emosional, spiritual. Oke, maksudnya apa aja tuh tiap kuadran? Kuadran fisik itu buat nyatet sensasi tubuh. Tegang, rileks, sakit, ringan, berat, gitu-gitu. Mental buat nyatet apa yang terjadi di pikiran. Pikiran lari-lari, tenang, ngeritik, fokus, kosong. Emosional ya buat perasaan dominan. Senang, sedih, marah, takut, damai. Terus spiritual buat perasaan yang lebih dalam soal makna, tujuan, keterhubungan. Ngerasa nyambung, tersesat, punya tujuan, hampa, bersyukur. Oke, jadi ada 2 tabel, masing-masing 4 kuadran. Fisik, mental, emosional, spiritual. Udah siap tabelnya? Terus ngapain? Latihannya ada 2 bagian utama, terus refleksi. Bagian pertama, coba ingat lagi satu memori pas Anda ngerasa negatif banget, stres, nggak bahagia, atau gagal. Pilih satu momen spesifik aja. Oke, pilih satu memori negatif. Tutup mata Anda, terus benar-benar coba hidupin lagi pengalaman itu di pikiran Anda selama sekitar 1 menit. Rasain lagi sensasi fisik, pikiran, emosi yang muncul waktu itu. Oke. Agak nggak enak sih, tapi oke, 1 menit. Setelah 1 menit, buka mata, langsung tulis apa yang Anda rasain dan pikirin di 4 kuadran tabel pertama. Tulis saja apa adanya, nggak usah dihakimi. Mungkin hasilnya, fisik, bahu tegang, perut mulas. Mental, pikiran nyalahin diri.
kenapa aku bodoh banget sih? Emosional, malu, cemas. Spiritual, ngerasa kecil, sendirian. Oke, itu tabel pertama, sisi negatif. Terus bagian kedua? Bagian kedua ya kebalikannya. Sekarang ingat lagi satu memori pas Anda ngerasa positif banget. Bahagia, percaya diri, berhasil, atau ngerasa hidup lagi enak-enaknya. Pilih satu momen spesifik lagi. Oke, momen bahagia atau sukses. Tutup mata, hidupin lagi pengalaman itu semenit. Fokus ke sensasi, pikiran, perasaan positifnya. Abis semenit, buka mata, langsung catat di 4 kuadran tabel kedua. Mungkin hasilnya, fisik, dada lapang, energi ngalir. Mental, pikiran jernih, aku bisa. Emosional, gembira, bangga. Spiritual, ngerasa nyambung, bersyukur. Wah, kontras banget ya pasti. Setelah ngisi kedua tabel, langkah terakhirnya dibandingin. Tepat. Lihat kedua set catatan itu sebelahan. Apa yang paling bikin kaget? Perbedaan apa yang paling nyolok antara kondisi negatif sama positif Anda di tiap kuadran? Ada persamaan yang nggak disangka nggak? Jadi direnungin gitu ya perbedaannya. Iya. Terus, yang paling penting nih, tanya ke diri sendiri. Lihat perbedaan ini, gimana caranya Anda bisa secara sadar pindah dari keadaan negatif, misalnya lesu pesimis, ke keadaan positif, misalnya semangat percaya diri, dengan ngelakuin tindakan spesifik yang nyambung ke salah satu kuadran. Pernah ngasih contoh menarik. Kadang kan ngubah pikiran atau emosi langsung itu susah ya, tapi mungkin lebih gampang mulai dari kuadran fisik. Oh, mulai dari badan dulu. Iya. Kalau lagi ngerasa negatif, coba ubah postur tubuh secara sadar. Tegapin punggung, tarik bahu ke belakang, angkat dagu dikit, paksain senyum tipis, coba kontak mata pas ngomong. Perubahan fisik kecil ini seringkali bisa ngirim sinyal balik ke otak dan mulai ngubah kondisi mental sama emosional. Wah, itu tips praktis banget. Penulis sumbernya bahkan sharing pengalaman pribadinya. Kalau buat dia, kuadran fisik itu yang bedanya paling dramatis antara pas lagi down sama pas lagi up. Itu poin bagus banget. Mulai dari yang paling gampang diubah, mungkin fisik, buat micu perubahan di kuadran lain. Latihan ini kayaknya bukan cuma soal visualisasi doang ya, tapi lebih ke kesadaran diri secara keseluruhan. Benar sekali. Latihan ini itu fondasi kesadaran diri yang penting banget buat visualisasi yang efektif. Dan ini nekenin lagi betapa pentingnya sikap positif dan ya, berbelas kasih ke diri sendiri. Belas kasih ke diri sendiri, penting itu. Sumber ini bikin koneksi menarik di sini. Pas kita ngasih pujian atau dorongan positif ke diri sendiri, mirip kondisi di tabel positif, kita sebenarnya ngaktifin sirkuit saraf di otak yang nyambung ke perasaan cinta, percaya, gembira. Oh ya, sirkuit apa tuh? Sirkuit ini ngelibatin neurotransmitter kayak oksitosin. Nah, ini dorong kita ke arah koneksi sosial, keterbukaan, dan pemikiran berkelimpahan tadi. Sebaliknya, pas kita kejebak ngeritik diri atau negativitas, kayak di tabel negatif, kita cenderung ngaktifin sirkuit bertahan hidup. Sirkuit bertahan hidup lagi? Ya, yang nyambung ke emosi dasar kayak takut, marah, jijik, malu, sedih. Sirkuit ini dorong kita ke pemikiran kelangkaan, bikin kita defensif, tertutup, dan seringkali ngerasa stuck, nggak bisa maju. Jadi latihan kesadaran diri ini bantu kita ngenalin kapan kita lagi di mode bertahan dan gimana cara gesernya ke mode yang lebih berkelimpahan, gitu ya? Kurang lebih begitu. Kita jadi lebih sadar dan punya pilihan. Ini makin jelas sih sekarang. Visualisasi yang dibahas di sini tuh bukan cuma soal nonton film sukses di kepala, tapi bener-bener soal merasain masa depan yang kita pengen itu dengan seluruh diri kita. Semua indera main. Betul, melibatkan seluruh keberadaan. Harus bisa jawab gimana sih rasanya sukses itu secara fisik di badan. Anget, ringan, energik. Terus gimana bau rumah baru impian pas dibayangin? Gimana suara tepuk tangan atau pujian yang dipengenin? Gimana sensasi fisik dari rasa bahagia, percaya diri, atau damai di dalam tubuh? Ini semua bagian dari visualisasi yang utuh. Tepat. Dan latihan diri positif versus negatif tadi bantu kita jadi lebih peka sama ini semua. Sumbernya jelasin, makin sering kita latihan ngenalin tanda tangan internal kita, kombinasi fisik, mental, emosional, spiritual, pas lagi positif atau negatif, kita bakal makin peka. Jadi lebih cepat ngeh gitu ya kalau mulai melenceng ke negatif? Iya, lebih cepat sadar. Dan yang lebih penting lagi, kita juga mulai lebih gampang notice hal-hal di dunia nyata, peluang, orang, info, yang nyambung sama visi positif kita atau yang bisa bawa kita lebih dekat ke sana. Oh, jadi kayak filter persepsi kita jadi lebih tajam gitu ya? Persis.
lebih tajam ke hal yang relevan sama tujuan kita. Sumbernya bahkan ngasih saran tambahan menarik nih, Apa tuh? kayak pakai minyak esensial tertentu pas visualisasi, yang aromanya nenangin atau bangkitin semangat, buat lebih nguatin jangkar sensorik positifnya. Wah, pakai minyak esensial. Itu detail menarik buat yang suka aromaterapi. Jadi tujuan akhirnya dari semua ini latihan sadar diri, visualisasi multisensori itu biar kita bisa secara sadar ngintegrasiin jalur saraf, pola pikir, sama kepekaan persepsi yang dukung perwujudan visi kita di dunia nyata. Gitu ya? Persis. Ini proses aktif ngebentuk realitas kita dari dalam keluar, dengan manfaatin pemahaman cara kerja otak dan koneksi pikiran tubuh kita. Oke, luar biasa banget nih pembahasan bab 2 Visualize It dari The Source ini. Coba kita rangkum dikit ya poin-poin kunci yang paling nonyol. Boleh? Pertama, yang paling dasar, visualisasi itu bukan sihir atau angan-angan kosong, tapi alat latihan otak yang ada penjelasan ilmiahnya. Terutama fakta kalau otak kita nggak terlalu bisa bedain realitas sama imajinasi kuat. Ini celah yang bisa kita manfaatin. Betul, itu kuncinya. Kedua, ada bukti manfaat fisik nyata dari latihan mental murni. Studi kekuatan otot tadi contohnya. Ini nunjukin koneksi pikiran tubuh yang kuat banget. Iya, gak main-main kekuatannya. Ketiga, kemampuan otak kita kayak abstraksi, ngebayangin masa depan pakai jaringan default, sama integrasi sensorik, ngelibatin semua indera biar imajinasinya nyata dan bisa nantang keyakinan lama, itu mekanisme penting kenapa visualisasi bisa efektif. Dua kemampuan kunci itu, Dan keempat, latihan praktis kayak metain diri positif versus negatif bisa banget ningkatin kesadaran diri kita. Itu fondasi penting buat ngarahin pikiran kita secara efektif. dan semua ini bukan cuma teori doang kan ya? Punya relevansi langsung buat Anda, pendengar kami. Anda bisa mulai pakai visualisasi sebagai alat praktis di hidup Anda. Iya, langsung dicoba. Pakai teknik ini buat ngatasin takut atau cemas ngadepin situasi baru. Bikin familiar dulu di kepala lewat gladi resik mental. Anda bisa secara aktif program ulang otak Anda biar lebih peka sama peluang yang sejalan sama tujuan Anda. Buka radar peluang gitu ya. Betul. Dan yang penting, dengan ngintegrasin semua indera pas visualisasi dan secara sadar ngenalin terus nantang keyakinan yang mungkin selama ini ngebatasin Anda bisa ngambil peran lebih aktif buat ngebentuk masa depan yang Anda pengenin. Ini alat pemberdayaan diri yang udah ada di dalam diri Anda sendiri. Betul sekali. Dan sebagai penutup nih, seperti biasa, kami mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungin lagi. Ini dibangun dari materi yang barusan kita diskusikan. Silakan. Mengingat betapa plastisnya otak kita, dan gimana ia bisa dilatih lewat visualisasi yang fokus, coba bayangin deh potensi yang belum kegali kalau Anda secara konsisten ngarahin mata pikiran Anda gak cuma ke tujuan akhir yang indah aja, tapi juga ke proses ngatasin rintangan dan kesulitan yang pasti ada di sepanjang jalan ke tujuan itu. Menarik. Visualisasi prosesnya juga ya, bukan cuma hasil akhir. Iya. Gimana kalau ngebayangin diri Anda berhasil lewatin tantangan? Bahkan, gimana kalau ngebayangin kegagalan itu bukan sebagai akhir, tapi sebagai pelajaran, sebagai batu loncatan? Apakah itu justru bisa nguatin ketahanan mental dan emosional Anda lebih dalam lagi? Bahkan mungkin lebih dari sekedar ngebayangin sukses yang mulus. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan itu. Sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.